Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan yang pertama Merwi Handayani NIM 127 dan yang kedua ada saya sendiri Rara Ayu NIM 150 dan yang ketiga ada Wada Putra NIM 342. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang mekanisme pasar Islami. Nah, yang pertama ada pengertian pasar dan mekanisme pasar. Pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang atau jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan. Sedangkan mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Selanjutnya ada pasar pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang notabene merupakan bisnismen, demikian juga beberapa sahabat juga dikenal sebagai saudagar, melakukan aktivitas berdagang mengikuti mekanisme pasar yang berjalan pada saat itu. Rasulullah menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah. Pernah pada suatu ketika terjadi kenaikan harga bahan pokok di Madinah yang hampir-hampir tidak terkendali saat itu. Karenanya, para sahabat menjadi resah dan meminta kepada Rasulullah untuk mengambil kebijakan untuk menentukan harga atau price fixing. Lalu selanjutnya ada pasar pada masa Khulafaur Rasyidin. Kebijakan ekonomi di masa Khulafaur Rasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan di sana-sini sebagai bagian dari proses kemajuan dan mengantisipasi keadaan. Pada masa Abu Bakar misalnya, tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia membayar zakat. Umar bin Khattab terlihat pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan sangat banyak memberikan perubahan pada pasar-pasar Islam. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib cenderung meneruskan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan Khalifah sebelumnya. Untuk yang selanjutnya ada pasar dalam pandangan sarjana muslim. Pasar telah mendapat perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong futuristik. Banyak dari pandangan-pandangan mereka baru dibahas oleh ilmuwan-ilmuwan barat beratus-ratus tahun kemudian. Berikut akan disajikan sebagian dari pemikiran mereka yang tentunya akan memperkaya khasanah intelektual guna perkembangan kebijakan masa kini dan mendatang. Untuk yang pertama, ada mekanisme pasar menurut Abu Yusuf, tahun 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya yaitu Al-Kharaj. Di dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan beberapa prinsip mekanisme pasar. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit. Untuk yang kedua, ada evolusi pasar menurut Al-Ghazali tahun 1058 Masehi sampai 1111 Masehi. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusnya itu, ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam pengaruh harga. Untuk yang ketiga, ada pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal yaitu Al-Hisbah fi Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar.
bahwa terjadinya fluktuasi harga pasar dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan barang. Harga akan naik jika penawaran meningkat sementara persediaan menipis, begitupun sebaliknya. Hal ini sudah merupakan hukum alam yang disebut dengan mekanisme pasar. Ya, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah pada bab harga-harga di kota-kota. Beliau menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci, dia menjelaskan pengaruh persaingan di antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan terhadap tingkat harga. Ia juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ya, kemudian struktur pasar pada Islam. Struktur pasar yang Islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen. Terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen, struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi optimal efisiensinya. Kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna berlaku dalam suatu kelompok industri bila mana dalam pasar tersebut sedikit penjual dan mampu mengendalikan harga. Jadi, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price maker. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar atau di forum on class yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.